Seorang pria sederhana hidup di gang sempit Seoul, bekerja keras, dan dicintai apa adanya. Namun tak ada yang tahu, ia menyimpan rahasia besar sebagai cucu keluarga miliarder. Penyamaran itu bukan untuk permainan, melainkan untuk mencari cinta yang tulus. Ketika hati telah terikat, kebenaran mulai mengejar dan kejujuran menjadi taruhan terbesar. Ikuti kisah romantis penuh emosi ini sampai akhir. Dan jangan lupa like serta subscribe agar kamu tidak melewatkan cerita menarik lainnya. Hujan tipis menyelimuti Seoul pada sore hari ketika Kang Ji-hoon berdiri di depan jendela apartemen mewah lantai 30. Dari ketinggian itu, kota terlihat kecil dan jauh, sama seperti perasaan Ji-hoon terhadap hidupnya sendiri. Di usia 27 tahun, ia memiliki segalanya yang diimpikan banyak orang. Kekayaan tak terbatas, nama besar keluarga, dan masa depan yang sudah ditentukan. Namun justru karena itulah, Ji-hoon merasa hidupnya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya sendiri. Sejak kecil, Ji-hoon dibesarkan dalam lingkungan elit yang penuh aturan. Setiap senyum orang di sekitarnya terasa seperti topeng. Setiap wanita yang mendekat selalu membawa niat yang sama. Kekayaan, kekuasaan, nama keluarga Kang. Tidak pernah ada yang melihat dirinya sebagai manusia biasa. Hingga suatu malam, sang kakek menyampaikan syarat yang mengubah segalanya. Jika Ji-hoon ingin menentukan hidupnya sendiri, ia harus membuktikan bahwa ia mampu menemukan cinta yang tulus. Malam itu, Ji-hoon membuat keputusan yang tidak pernah terlintas sebelumnya. Ia akan turun ke dunia nyata. Dunia tanpa jas mahal, tanpa mobil mewah, tanpa pengawal. Ia akan menyamar sebagai pria miskin. Bukan untuk permainan, melainkan untuk menemukan satu hal yang selama ini tidak pernah ia miliki. Ketulusan. Ia melepaskan identitasnya, meninggalkan apartemen mewah, dan memilih sebuah lingkungan kecil di pinggiran kota Seoul. Lingkungan itu jauh dari kata glamor. Gang sempit, bangunan tua, dan suara kehidupan yang terasa nyata. Ji-hoon menyewa kamar kecil dengan dinding tipis dan jendela retak. Ia mulai bekerja serabutan, mengantar barang, membantu di toko kecil, dan membersihkan gudang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan lelah yang nyata. Tangannya kasar, tubuhnya pegal, namun hatinya terasa lebih hidup dari sebelumnya. Di lingkungan itulah, ia pertama kali melihat Han Seo-yeon. Wanita itu berdiri di depan toko kelontong kecil, mengenakan jaket sederhana dan rambut diikat seadanya. Wajahnya tidak mencolok, namun sorot matanya hangat dan jujur. Seo-yeon sedang memarahi seorang pelanggan dengan nada tegas namun penuh sopan santun. Ji-hoon memperhatikannya tanpa sadar, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pertemuan pertama mereka terjadi secara sederhana. Ji-hoon menjatuhkan kotak barang yang ia bawa, dan Seo-yeon tanpa ragu membantu mengangkatnya. Tidak ada tatapan penuh penilaian. Tidak ada sikap merendahkan. Hanya senyum tulus dan tangan yang ringan membantu. Bagi Seo-yeon, Ji-hoon hanyalah pria miskin lain yang berjuang bertahan hidup. Dan bagi Ji-hoon, itulah hal terindah yang pernah ia alami. Hari demi hari, mereka semakin sering bertemu. Ji-hoon mulai menunggu momen sederhana itu. Saat Seo-yeon menyapanya di pagi hari. Saat ia membawakan minuman hangat setelah kerja keras. Saat mereka berbincang tentang hidup tanpa membicarakan masa depan mewah. Seo-yeon tidak pernah bertanya berapa penghasilannya. Tidak pernah menyinggung status atau ambisi. Ia hanya mendengarkan, memahami, dan tersenyum. Namun di balik ketenangan itu, Ji-hoon menyimpan kegelisahan. Setiap tawa yang ia bagi bersama Seo-yeon terasa seperti pisau yang perlahan mengiris hati. Ia sadar, hubungan ini dibangun di atas kebohongan. Semakin dalam perasaannya tumbuh, semakin berat beban yang ia pikul. Ia takut pada satu hal. Hari ketika kebenaran akan menghancurkan semua yang telah ia bangun. Sementara itu, Seo-yeon mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Kehadiran Ji-hoon yang pendiam namun perhatian memberi warna baru pada hari-harinya. Ia merasa nyaman tanpa alasan yang jelas. Namun jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Seolah pria itu menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang berbahaya bagi perasaannya sendiri.
Di malam hari, Ji-hun kembali ke kamar sempitnya, menatap langit dari balik jendela retak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia takut kehilangan sesuatu yang belum sepenuhnya ia miliki. Penyamaran ini awalnya adalah rencana. Kini berubah menjadi ujian paling berat dalam hidupnya. Dan tanpa ia sadari, langkah pertamanya telah membawa dirinya ke jalan yang tidak mungkin ia hindari. Pagi datang dengan udara dingin yang menusuk ketika Ji-hun berjalan menyusuri gang sempit menuju tempat kerjanya. Langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya, bukan karena tubuhnya sudah terbiasa dengan hidup sederhana, melainkan karena satu hal kecil yang selalu ia nantikan. Senyum Han Seo-yeon. Sejak pertemuan pertama mereka, hari-hari Ji-hun mulai memiliki ritme yang berbeda. Bukan lagi jadwal rapat atau perintah keluarga, melainkan pertemuan singkat yang terasa berarti. Seo-yeon mulai terbiasa melihat Ji-hun di sekitarnya. Pria itu tidak banyak bicara, namun selalu hadir tepat waktu. Setiap kali ia kesulitan membawa barang dagangan, Ji-hun muncul tanpa diminta. Ia membantu dengan tenang, lalu pergi tanpa menuntut balasan. Sikap sederhana itu perlahan membuka ruang di hati Seo-yeon, meski ia sendiri belum menyadarinya sepenuhnya. Suatu sore, hujan turun deras tanpa peringatan. Seo-yeon terjebak di toko kelontong dengan pintu setengah tertutup, sementara jalanan mulai tergenang. Ji-hun datang membawa payung lusuh yang ia beli dari pasar loak. Tanpa banyak bicara, ia menawarkan untuk mengantar Seo-yeon pulang. Mereka berjalan berdampingan di bawah payung kecil, bahu mereka hampir bersentuhan, dan keheningan terasa lebih hangat daripada percakapan panjang. Di tengah perjalanan, Seo-yeon bercerita tentang hidupnya, tentang ibunya yang sakit-sakitan, tentang impiannya membuka toko kecil sendiri, dan tentang kelelahan yang sering ia sembunyikan di balik senyum. Ji-hun mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada nasihat berlebihan, tidak ada janji kosong. Hanya perhatian yang tulus, sesuatu yang jarang ia berikan bahkan pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, kedekatan mereka semakin terasa. Mereka mulai makan bersama di warung kecil pinggir jalan. Seo-yeon tertawa melihat cara Ji-hun canggung menggunakan sumpit murahan. Ji-hun menikmati setiap momen sederhana itu, seolah dunia luar tidak pernah ada. Namun di balik tawanya, ia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah sementara. Di sisi lain, tekanan dari keluarga Kang mulai terasa. Panggilan tak terjawab memenuhi ponsel Ji-hun. Pesan singkat dari sekretaris keluarga semakin sering masuk, menanyakan keberadaannya. Setiap getaran ponsel membuat dadanya sesak. Ia sadar, dunia lamanya tidak akan membiarkannya menghilang terlalu lama. Seo-yeon mulai merasakan kejanggalan kecil. Ji-hun terkadang terlihat terlalu berkelas untuk seorang pria miskin. Cara bicaranya, ketenangannya saat menghadapi masalah, dan pandangannya yang seolah sudah melihat dunia terlalu luas. Namun setiap kali kecurigaan itu muncul, Ji-hun selalu kembali menjadi pria sederhana yang membantu tanpa pamrih. Keraguan Seo-yeon pun perlahan memudar. Suatu malam, Seo-yeon mengajak Ji-hun duduk di bangku taman kecil dekat rumahnya. Lampu jalan yang redup menerangi wajah mereka. Angin malam membawa keheningan yang berat. Seo-yeon berkata bahwa kehadiran Ji-hun membuatnya merasa tidak sendirian. Kalimat sederhana itu menghantam Ji-hun lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar. Ji-hun hampir mengungkapkan kebenaran malam itu. Kata-kata sudah berada di ujung lidahnya. Namun bayangan wajah Seo-yeon yang terluka membuatnya diam. Ia memilih tersenyum dan mengalihkan pembicaraan, menanam kebohongan yang semakin dalam. Keputusan itu membuat hatinya terasa hampa. Namun ia meyakinkan dirinya bahwa ia melakukannya demi melindungi perasaan Seo-yeon. Malam itu, mereka berpisah dengan jarak yang terasa lebih dekat namun juga lebih berbahaya. Kedekatan yang tidak direncanakan telah berubah menjadi ikatan yang sulit dilepaskan. Dan tanpa mereka sadari, badai perlahan bergerak mendekat, membawa kebenaran yang akan menguji segalanya. Hari-hari berlalu dengan tenang di permukaan, namun di dalam hati Ji-hun, kegelisahan terus bertambah. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan yang bercampur antara bahagia dan takut. Bahagia karena bisa melihat Seo-yeon, takut karena rahasia yang ia simpan semakin berat. Setiap senyum yang ia berikan terasa seperti topeng,
dan setiap tatapan hangat dari Seo Yeon membuatnya merasa bersalah. Seo Yeon mulai memperhatikan perubahan kecil pada Ji-hun. Pria itu terkadang terlihat melamun, seolah pikirannya berada di tempat lain. Saat Seo Yeon menanyakan keadaannya, Ji-hun hanya menjawab dengan senyum tipis dan alasan kelelahan. Jawaban itu terdengar masuk akal. Namun hati Seo Yeon tidak sepenuhnya tenang. Ada jarak tipis yang mulai ia rasakan, meski Ji-hun masih berada di sisinya. Suatu siang, sebuah mobil hitam mewah melintas perlahan di depan lingkungan mereka. Kendaraan itu terlihat sangat mencolok di antara bangunan tua dan jalan sempit. Ji-hun yang sedang membantu di gudang terdiam sejenak saat melihatnya. Wajahnya menegang, dan tanpa sadar langkahnya berhenti. Seo Yeon memperhatikan perubahan itu, namun tidak berkata apa-apa. Mobil itu pergi tanpa berhenti, namun bayangannya tertinggal di pikiran Ji-hun. Ia tahu, orang-orang dari dunia lamanya mulai mencarinya. Waktu yang ia miliki semakin sedikit. Ketakutan akan kehilangan Seo Yeon mulai mengalahkan rencana awalnya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah penyamaran ini benar-benar adil bagi wanita yang telah mempercayainya. Di sisi lain, Seo Yeon menghadapi masalahnya sendiri. Ibunya jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Seo Yeon bekerja lebih keras, mengambil jam tambahan, dan sering terlihat kelelahan. Ji-hun melihat semua itu dan merasa tidak berdaya. Ia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua masalah itu dalam sekejap. Namun ia terikat pada kebohongannya sendiri. Suatu malam, Seo Yeon pingsan karena kelelahan di depan toko. Ji-hun yang menemukannya panik dan membawanya ke klinik terdekat. Saat dokter menyebutkan biaya yang harus dibayar, Ji-hun tanpa ragu mengeluarkan uang lebih dari cukup. Tindakannya cepat dan tenang, terlalu tenang untuk seorang pria miskin. Seo Yeon yang setengah sadar menangkap kilasan kejanggalan itu. Setelah kejadian itu, kecurigaan Seo Yeon semakin kuat. Ia mulai memperhatikan detail kecil. Pakaian Ji-hun yang terlihat sederhana namun berkualitas. Cara ia memahami situasi dengan cepat. Bahkan cara ia berbicara dengan dokter seolah sudah terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Semua potongan itu mulai menyusun gambaran yang membuat hatinya tidak nyaman. Ji-hun merasakan perubahan sikap Seo Yeon. Tatapan hangatnya masih ada, namun terselip kehati-hatian. Setiap kali mata mereka bertemu, Ji-hun merasa seolah rahasianya hampir terbaca. Ia ingin menghentikan semua ini, namun juga tidak sanggup menjauh. Ia terjebak di antara kejujuran dan ketakutan. Suatu sore, Seo Yeon bertanya langsung tentang masa lalu Ji-hun. Pertanyaan itu terdengar ringan, namun nadanya tajam. Ji-hun terdiam cukup lama sebelum menjawab dengan cerita setengah benar. Ia menceritakan kesulitan hidup yang tidak sepenuhnya bohong, namun juga tidak sepenuhnya jujur. Seo Yeon mendengarkan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Malam itu, Seo Yeon duduk sendirian di kamar kecilnya, memandangi langit dari balik jendela. Hatinya gelisah. Ia menyukai Ji-hun, namun rasa percaya mulai retak. Ia merasa ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Perasaan itu membuatnya takut, bukan pada Ji-hun, melainkan pada kemungkinan bahwa ia telah jatuh cinta pada seseorang yang tidak benar-benar ia kenal. Sementara itu, Ji-hun berdiri di tempat yang sama seperti malam pertama penyamarannya. Jendela retak, langit gelap, dan hati yang penuh kebingungan. Senyuman yang ia berikan selama ini menyembunyikan rahasia yang siap menghancurkan segalanya. Dan tanpa peringatan, kebenaran mulai mencari jalannya sendiri. Pagi itu terasa berbeda bagi Seo Yeon. Udara masih sama, gang sempit masih dipenuhi suara kehidupan, namun hatinya tidak setenang biasanya. Saat ia membuka toko, pandangannya tanpa sadar mencari sosok Ji-hun. Pria itu datang seperti biasa, membawa senyum yang berusaha terlihat wajar. Namun bagi Seo Yeon, senyum itu terasa asing, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. Ji-hun menyadari perubahan sikap Seo Yeon. Percakapan mereka menjadi lebih singkat. Tawa tidak lagi mengalir bebas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa perlu ditimbang. Ia ingin bertanya, namun takut mendengar jawaban yang tidak siap ia terima.
Keheningan di antara mereka terasa lebih berat daripada pertengkaran. Suatu siang, Seo Yeon melihat Ji-hun berbicara dengan seorang pria asing di ujung gang. Pria itu berpakaian rapi dan terlihat tidak cocok dengan lingkungan tersebut. Percakapan mereka singkat, namun wajah Ji-hun tampak tegang. Ketika pria itu pergi, Ji-hun kembali dengan ekspresi datar. Seo Yeon berpura-pura tidak melihat apapun, namun hatinya bergejolak. Kecurigaan Seo Yeon semakin kuat ketika ia menemukan dompet Ji-hun tertinggal di toko. Dompet itu sederhana, namun di dalamnya terdapat kartu nama dengan kertas tebal dan logo perusahaan besar. Seo Yeon menatap kartu itu lama. Nama perusahaan tersebut sering ia dengar di berita. Dadanya terasa sesak, dan tangannya gemetar saat memasukkan kembali kartu itu ke tempat semula. Ketika Ji-hun kembali mengambil dompetnya, Seo Yeon mengembalikannya tanpa berkata apa-apa. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat, Ji-hun merasa rahasianya telah terbongkar. Namun Seo Yeon memilih diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada tuduhan. Sejak saat itu, jarak di antara mereka semakin nyata. Malam hari, Seo Yeon tidak bisa tidur. Ia mengulang-ulang kejadian hari itu di kepalanya. Semua kejanggalan yang selama ini ia abaikan kini terasa jelas. Perasaan yang dulu hangat berubah menjadi campuran antara kecewa dan takut. Ia merasa telah membuka hatinya terlalu cepat. Di sisi lain, Ji-hun berada dalam dilema besar. Ia tahu Seo Yeon mulai mengetahui kebenaran. Ia juga tahu, semakin lama ia menunda, semakin dalam luka yang akan tercipta. Namun keberanian untuk mengungkapkan segalanya belum juga muncul. Ia masih berharap bisa memperbaiki semuanya tanpa menghancurkan apapun. Keesokan harinya, Seo Yeon bersikap lebih dingin. Ia tetap sopan, namun tidak lagi berbagi cerita. Ji-hun mencoba mendekat, namun setiap usahanya terasa tertahan oleh tembok tak terlihat. Kedekatan yang dulu alami kini terasa dipaksakan. Suatu sore, Seo Yeon akhirnya mengajak Ji-hun berbicara di taman kecil. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan luka. Ia berkata bahwa kepercayaan adalah hal paling berharga baginya. Ji-hun mendengarkan dengan jantung berdebar, menyadari bahwa momen yang ia takuti semakin dekat. Percakapan itu berakhir tanpa jawaban jelas. Seo Yeon pergi lebih dulu, meninggalkan Ji-hun sendirian di bangku taman. Senja turun perlahan, dan Ji-hun menyadari bahwa retakan kecil telah berubah menjadi jurang yang sulit dijembatani. Malam itu, Ji-hun memandang ponselnya yang bergetar tanpa henti. Panggilan dari keluarga, pesan dari dunia yang ia tinggalkan, dan keheningan dari Seo Yeon bercampur menjadi satu. Ia tahu, penyamaran ini tidak bisa bertahan lebih lama. Kebenaran sudah terlalu dekat untuk dihindari. Pagi itu, Ji-hun tidak datang ke gang sempit seperti biasanya. Seo Yeon menyadarinya sejak awal membuka toko. Hatinya terasa kosong, namun ia memaksa diri untuk fokus bekerja. Ia yakin jarak ini adalah pilihan yang tepat. Meski perasaannya belum siap, namun di balik ketegaran itu, ada rasa kehilangan yang terus menekan dadanya. Sementara itu, Ji-hun berdiri di depan gedung tinggi yang sudah lama ia tinggalkan. Jas hitam rapi kembali melekat di tubuhnya, namun wajahnya tidak menunjukkan kebanggaan. Ia telah membuat keputusan. Keputusan yang tidak lagi melibatkan penyamaran atau setengah kebenaran. Jika ia ingin mempertahankan cinta yang ia temukan, maka semuanya harus dihadapi dengan jujur, apapun risikonya. Sore hari, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang tempat Seo Yeon bekerja. Lingkungan itu mendadak terasa sunyi. Seo Yeon yang sedang menata barang menoleh dan membeku di tempat. Ji-hun turun dari mobil dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Rapi, berwibawa, dan asing. Namun tatapan matanya masih sama. Tatapan yang selama ini ia kenal. Ji-hun melangkah mendekat dan berdiri di depan Seo Yeon. Suaranya tenang namun penuh tekanan saat ia mengungkapkan kebenaran. Tentang dirinya sebagai cucu keluarga miliarder. Tentang penyamaran yang awalnya dibuat untuk mencari cinta yang tulus. Tentang rasa bersalah yang tumbuh seiring perasaan yang semakin dalam. Setiap kata jatuh seperti beban berat di antara mereka. Seo Yeon mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya pucat,
Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menangis, namun dadanya terasa sesak. Bukan karena status Ji-hun, melainkan karena kenyataan bahwa cinta yang ia bangun lahir dari kebohongan. Ia merasa diuji tanpa persetujuannya, dan itu melukai harga dirinya. Ji-hun menundukkan kepala. Ia tidak membela diri. Ia hanya mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa perasaannya tidak pernah palsu. Ia siap kehilangan segalanya, termasuk warisan dan nama besar, jika itu adalah harga dari kejujuran. Kata-kata itu mengguncang Seo Yeon lebih dari pengakuan tentang kekayaan. Hari-hari setelah pengakuan itu dipenuhi jarak dan keheningan. Ji-hun tidak lagi muncul di lingkungan itu. Seo Yeon kembali menjalani hidupnya seperti biasa, namun hatinya terasa hampa. Ia mengingat setiap momen sederhana yang mereka lewati. Setiap senyum, setiap perhatian kecil, dan setiap kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu malam, Seo Yeon menerima kabar bahwa Ji-hun menolak perjodohan yang disiapkan keluarganya dan memilih meninggalkan posisinya sementara. Keputusan itu bukan untuk membuktikan apapun, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kabar itu membuat Seo Yeon terdiam lama, merasakan perasaan yang sulit ia jelaskan. Beberapa minggu kemudian, Seo Yeon bertemu Ji-hun kembali di tempat yang sama saat mereka pertama kali berbincang lama. Bangku taman kecil itu masih ada, diterangi lampu jalan yang redup. Ji-hun tampil sederhana, tanpa kemewahan, tanpa jarak. Ia tidak meminta maaf lagi. Ia hanya hadir sebagai dirinya sendiri. Seo Yeon duduk di sampingnya. Tidak ada pelukan, tidak ada janji besar. Hanya keheningan yang terasa jujur. Di dalam hatinya, Seo Yeon menyadari satu hal. Ketulusan Ji-hun selama ini nyata, meski dibungkus dengan kesalahan. Dan Ji-hun memahami bahwa cinta sejati bukan tentang diuji, melainkan tentang memilih untuk jujur meski terlambat. Malam itu, dua hati yang sempat terpisah oleh kebohongan menemukan jalan untuk berdiri sejajar. Bukan sebagai cucu miliarder dan wanita sederhana, melainkan sebagai dua manusia yang belajar dari kesalahan. Di bawah langit Seoul yang tenang, kisah mereka berlanjut dengan kejujuran sebagai fondasi yang tidak akan lagi disembunyikan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Jika kamu menikmati ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dukunganmu sangat berarti dan menjadi semangat untuk terus menghadirkan cerita terbaik berikutnya.